Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih akan bahas soal demensia. Masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Sili Putri Adisti, dokter spesialis saraf. Dokter, kapan sih ini dok harus pergi ke dokter saraf? Apa gejala-gejala yang mungkin dirasakan? Mungkin ada yang merasakan bahwa itu adalah penyakit yang dirasakan oleh lansia gitu ya dokter. Ya udahlah, nggak perlu pergi ke dokter. Mungkin ada yang berpikir seperti itu dok. Gimana dok? Kapan sih sebetulnya harus ke dokter? Betul. Sebetulnya harus ke dokter itu segera ya, setelah ada gejala dari penurunan, misalnya penurunan daya ingat atau penurunan kognisi cara berpikir seperti itu, atau penurunan emosi, misalnya emosinya jadi melonjak-lonjak atau terjadi agitasi atau kecemasan berlebih atau dan sebagainya, itu sebetulnya sudah harus minta pertolongan ya, di mana itu gejala-gejala awal itu harus segera dikenali, kemudian didiagnosa ini sebagai apa, kemudian segera diobati dan segera dilakukan treatment ya. Kalau terlambat itu misalnya seperti terlambat, maka lebih lama ya, mungkin akan lebih lama untuk pengobatannya, atau kita sendiri akan kesulitan untuk mengobati hal-hal yang sudah kronis seperti itu. Tapi dokter, artinya ini bisa diobati kah dokter? Bagaimana pengobatannya dok? Bisa diobati itu untuk mencegah supaya tidak bertambah parah sebetulnya. Kalau sudah datang memang dia akan cenderung meningkat ya. Jadi kalau grafik dia akan cenderung meningkat seperti ini. Jadi kita untuk obatnya itu mencegah supaya tidak naiknya terlalu signifikan, paling tidak landai atau stay lurus gitu. Jadi jangan sampai si Alzheimer ini atau si demensia dan sebagainya itu naik gejalanya. Kalau sudah naik memang akan merepotkan karena aktivitas sehari-hari pasien akan terganggu sekali gitu. Oke. Tapi dokter, karena tadi istilahnya ini karena usia gitu ya dokter, apakah memang tidak bisa dihindari di dokter? Artinya semua orang akan berkemungkinan untuk mengalami demensia di masa tua dok? Ya, betul. Kalau kemungkinan kalau sudah tua pasti otomatis penyakit berdatangan ya. Tapi bisa kita cegah ya dengan cara memang aktivitas kita ketika muda, ketika usia masih 30-an, 40 ke bawah seperti itu, kita harus aktif ya, aktif untuk membaca, aktif untuk bekerja, aktif untuk melakukan sesuatu supaya tidak terjadi penurunan secara cepat kayak gitu. Terus makanannya, mungkin makanan yang juga harus dijaga, seperti yang misalnya punya keturunan stroke, punya keturunan gula, sakit gula, atau punya keturunan hipertensi atau tensinya tinggi kayak gitu, maka harus dijaga untuk makanannya harus sesuai dengan penyakitnya. Lebih baik itu dikonsultasikan lagi ke dokter spesialis ahli gizi ya, itu ada kayak itu untuk mencegah semua penyakit itu, gula, tensi, kemudian kolesterol tinggi dan sebagainya. Itu supaya kita tidak terjadi penurunan otak secara signifikan ketika sudah terjadi stroke dan sebagainya. Itu ada untuk gizinya sendiri macam-macam yang harus kita hindari ya, tergantung dari penyakit masing-masing kayak gitu. Nah, komplikasinya berarti ada ya dokter, yang mungkin orang yang udah usia lansia, terus ada penyakit lain juga, gimana dok? Ya, untuk komplikasinya, kalau biasanya kalau pada demensia ini komplikasi yang paling tersering adalah komplikasi dalam hal perilaku dan emosi ya. Ya, di mana perilaku komplikasi ini akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lain. Misalnya nih, seperti kalau pada orang demensia itu sampai lupa makan atau lupa mandi gitu ya. Jadi kan kebersihannya kurang, kemudian makanannya itu tidak terjaga, maka penyakit lain akan datang. Itu seperti infeksi cepat masuk gitu. Padahal daya tahan tubuh kalau sudah usia tua otomatis menurun kayak gitu, maka infeksi akan cepat masuk seperti itu. Atau pada gangguan emosi ya, ada beberapa yang gangguan emosi itu sampai menyakiti diri sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Atau di sisi lain ada juga yang seperti dia
sering berkeliaran seperti itu, otomatis dia beresiko tinggi ya, dengan usia yang sudah tua, kemudian berkeliaran di jalan, misalnya seperti itu, otomatis akan meningkatkan kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Itu sering ada yang seperti itu, kayak gitu. Karena dia sendiri pikirannya sudah tidak seperti pikiran orang normal ya. Misalnya dia berpikirnya saya baru di tempat A, dia sudah mikirnya saya tuh baru di pasar loh, gitu. Dia nyebrang sembarangan, kayak gitu. Nanti otomatis dia berisiko sekali pasien ini akan terjadi kecelakaan dan sebagainya. Itu komplikasinya sebetulnya. Lebih ke arah perilaku dan emosi, gitu. Iya. Nah, dokter, kemudian apa nih sebaiknya harus dilakukan keluarga ya dokter ya, jika ada orang tuanya atau siapa kakeknya gitu ya dokter yang mengalami demensia ini dokter? Oke, itu namanya untuk keluarga di sekitar orang yang demensia namanya caregiver demensia ya. Jadi caregiver demensia ini betul-betul sebetulnya itu harus dilatih kayak gitu, supaya secara emosi dia juga tidak stres ya, karena menemani orang demensia itu otomatis butuh effort yang banyak, ya, karena dia harus secara emosi harus matang. Tidak boleh marah dengan orang yang demensia misalnya seperti itu ya, karena dengan orang demensia itu orang demensia itu tidak bisa mencerna biasanya tidak bisa mencerna kalimat kompleks. Jadi misalnya untuk memerintahkan makan, ayo Bu makan tempe seperti itu, tidak bisa dia bilang ayo Bu makan lauk yang bergizi, nggak bisa dia. Jadi harus makan, ayo Bu makan daging. Sudah gitu. Jadi dia tidak bisa berpikir secara kompleks. Makanya ini harus dilatih sebetulnya kalau untuk caregiver atau anggota keluarga yang merawat pasien. Kayak gitu. Kemudian secara emosi dilatih, kemudian secara dia tidak salah tangkap dengan pasiennya sehingga si caregiver ini marah dengan si pasien. Itu sering sekali. Atau yang pasiennya juga marah dengan caregivernya, itu sering sekali karena komunikasinya tidak bagus, karena nganggapnya si caregivernya ini, wah dulu kan ibu pintar, dibilangin seperti ini aja harusnya sudah nyambung loh, ini karena ada demensia kan otomatis pikirannya tidak sejelas atau sebagus dulu kayak gitu, maka otomatis ya sepertinya harus dikasih tahu, caregivernya itu harus dikasih tahu kalau ibu itu sudah ada penurunan kayak gitu, tidak bisa disuruh yang macam-macam kayak gitu, tidak bisa. Kemudian dari caregivernya sendiri juga harus segera meminta bantuan ya. Jadi seperti pelatihan, terus untuk obat-obatan untuk pasiennya itu harus rutin atau harus harus didapatkan kayak gitu. Jangan sampai menyerah terhadap demensia ini, karena demensia ini masih bisa paling nggak ditekan supaya tidak melonjak menjadi hal yang berbahaya seperti itu. Kemudian sekali lagi sama banyak berdoa ya, otomatis ya banyak berdoa untuk si pasien dan caregivernya ini supaya diberi kesabaran yang lebih terhadap penyakit ini seperti itu. Oke. Terakhir dokter, apa dokter yang ingin disampaikan untuk mencegah gitu ya dokter, yang mungkin di masa tua atau kapanpun itu untuk mencegah gejala-gejala dari demensia ini dok? Oke. Jadi untuk semuanya aja, untuk mencegah demensia itu kita harus aktivitas ketika muda. Jadi ketika muda itu usahakan semaksimal mungkin untuk beraktivitas yang bagus, seproduktif mungkin, sehingga kemudian makanan juga dijaga. Kalau ada yang punya penyakit atau punya keturunan penyakit seperti itu, maka cegahlah itu dengan konsultasi yang baik dengan dokter ahli gizi seperti itu, sehingga kita bisa tahu apa makanan yang boleh dan tidak kayak gitu. Kemudian berusahalah untuk produktif saja. Kalau untuk usia muda harus produktif supaya tidak terjadi demensia kayak gitu. Oke deh, baik. Baik, terima kasih Dokter Adisti atas sama-sama. Terima kasih banyak ya dokter. Iya, terima kasih.
Sahabat Eljon, itu dia tadi ya, Dokter Adisti sudah menjelaskan soal demensia, bagaimana pengobatannya, dan juga tadi balik lagi ke yang terakhir ya, mencegah juga bisa dari sekarang dengan gaya hidup dan lain-lain tadi yang sudah disebutkan Dokter Adisti. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, dengan demikian saya Cynthia dan juga Dokter Sili Putri Adisti, dokter spesialis saraf. Sampai undur diri, sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya, jangan lupa like ya.